Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kali ini saya ingin komentari lagi. Kita ya akan komentar lagi video dari Tamparagi yang judul LPMQ Kemenak mengubah makna Al-Quran surat 19 ya ayat 71 sampai 72 kepastian muslim mendatangi neraka. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Halo semua. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa video ini bukan untuk keledai dungu di Indonesia yang menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan pahala hanya dengan menghafal apa yang tidak dia mengerti di dalam bahasa Arab. Karena pada video ini kita akan membahas arti atau makna ayat yang kamu hafalkan dan Bentar. Ini tanpa lagi nggak paham ya. Masalah menghafal Quran dengan mengerti maksudnya itu berbeda ya. Anda dapat pahala untuk menghafal Quran, dapat pahala gitu. Kenapa? Karena Anda melestarikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dilestarikan dalam bahasa aslinya. Sehingga kalau ada apa-apa ya, kalau misalnya Quran itu hilang, lenyap dari muka bumi, akan ada orang-orang yang menghafalnya yang bisa menuliskannya kembali. Anda bayangkan misalnya kayak Pancasila deh, gak ada yang hafal. Lalu ketika teks Pancasila musnah, siapa yang bisa menuliskannya kembali? Coba. Contoh juga teks Taurat, Zabur, Injil dalam bahasa aslinya. Tentu mereka semua berbahasa Ibrani. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesus itu berbahasa Ibrani. Ada nggak lagi yang menghafal dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani? Nggak ada. Bahkan yang hafal dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa lokal pun nggak ada, guys. Jadi tujuan menghafal adalah untuk menjaga kelestarian dari firman Tuhan tersebut. Jadi Anda tahu ya bagaimana kita ngomong bukan hanya firman Tuhan. Coba Anda bayangkan ya. Ada buku-buku ilmu pengetahuan, buku sejarah, buku-buku apapun itu ya. Bahkan buku-buku sekedar buku hiburan, buku berita atau apapun itu ya. Itu disengaja untuk dilestarikan dan sampai membuat perpustakaan khusus untuk itu. Coba Anda bayangkan ya. Dan perpustakaan tersebut memakan dana besar untuk pembangunannya, untuk perawatan buku-bukunya, ya kan? Untuk orang yang menjaga itu, ya kan, nah, supaya buku-buku tersebut tetap dalam kondisi yang baik, layak untuk dibaca, apalagi menghafalnya, guys, ya kan. Jadi ini tetap dapat pahala. Itu yang apalagi nggak ngerti pentingnya melestarikan firman Tuhan, sehingga tidak ada orang bisa memasukkannya. Kenapa? Karena dihafal banyak orang. Coba saya hafal Pancasila nih, coba Anda ubah Pancasila depan saya, nggak bisa. Saya kan tahu sila mana yang Anda ubah. Misalnya sila ketiga Anda katakan persatuan Jawa. Saya bakal tahu, oh Anda nipu ini. Kenapa saya mengatakan nomor 3 sila 3 Pancasila adalah persatuan Indonesia. Nah, sehingga tidak ada yang bisa mengubah Pancasila karena banyak menghafal gitu, guys. Nah, kacaunya kalau nggak ada yang hafal. Coba di satu daerah nggak ada yang hafal Pancasila, tiba-tiba orang mengubah persatuan Indonesia menjadi persatuan Jawa. Gimana dong? Nggak ada yang tahu kan? Nah, akhirnya terjadilah perubahan dalam teks karena orang tidak satu pun tidak ada yang hafal, guys. Nah, itu gunanya menghafal teks. Nah, perkara memahaminya itu perkara lain lagi. Nah, dalam Islam kita dituntut bukan cuma menghafalnya tapi juga memahaminya. Jadi dua-dua sama-sama penting. Menghafal untuk melestarikan, untuk menjaga keaslian teks firman Tuhan supaya tidak bisa diubah oleh manusia. Karena begitu berubah langsung tahu, karena ketahuan banyak hafal. Nah, untuk memahami artinya adalah untuk memahami agamanya, memahami apa yang kita hafal. Jadi dua-dua sama penting. Tidak ada yang melebihi kalau Anda cuma memahami tapi nggak hafal, teks itu akan bisa ada peluang hilang karena cuma mengandalkan teks saja, tidak berdasarkan hafalan. Nah, makanya penting untuk melakukan keduanya. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Tamparagi, guys. Tengok kita sekarang, ada nggak dalam bahasa aslinya? Nggak ada yang hafal, nggak ada. Sehingga akan gampang untuk diubah-ubah isinya gitu, karena memang tidak dihafal, guys. hal ini bisa membuat kamu murtad. Jadi, jika kamu adalah Justru ya, kalau dia memberikan gini guys ya, kita harus melihat ketika Anda, jadi dalam
lembaga-lembaga Islam kayak pesantren ataupun itu bukan hanya diajari menghafal, tapi juga memahami maknanya, tafsirnya juga diajarin gitu. Cuman tentu ada orang-orang yang sendiri ya, tidak berguru, tidak masuk pesantren, tidak masuk ke lembaga pendidikan hafalan Quran. Mereka tentu karena belajar sendiri. Mereka tentu ada juga yang hanya menghafal gitu guys. Ya kan? Karena memang mereka tidak ada guru dan tidak ada masuk ke sekolah yang memang di sekolah itu lengkap semuanya. Ada menghafal Quran, ada juga memahami maknanya. Kalau sendiri apa mau dikata? Syukur-syukur bila dia menghafal dan juga memahami artinya. Tapi kadang-kadang dia karena keterbatasan waktu atau karena malas dia cuma menghafal aja gitu guys. Nah, jadi sekali lagi itu salah individunya. Dan lagi menghafal juga tidak salah, tapi akan lebih baik lagi kalau dia juga memahami artinya. Jadi kalau dia cuma menghafal itu bagus, kenapa? Karena dia termasuk orang yang ikut berperan dalam melestarikan dari keaslian Quran gitu guys. Keledai di Indonesia yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang, silakan tutup video ini sekarang. Kalau kamu terus menonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk mengerti dan siap untuk murtad. Justru kalau mengerti, jadi Ustadz Munsir tadi menyampaikan itu agar kita tidak murtad. Kenapa? Karena orang-orang Kristen seperti Tambaragi ini yang melakukan kristenisasi itu suka memanfaatkan ketidakpahaman kita akan ayat Quran, sehingga mereka akan menipu kita dengan menafsirkan yang salah tentang Quran. Nanti di video ini akan kita lihat mereka menafsirkan salah tentang ayat Quran ya, surat tadi berapa itu yang ayat 1-72 itu mereka salah dalam menafsirkan. Nah, makanya kita harus paham, ya kan? Jadi gunanya paham adalah biar sistem lagi bisa berkutik dia, nggak bisa mencoba-coba dia untuk menipu kita dengan tafsir dia yang ngaco dan ngawur guys. Kita akan buktikan betapa ngawurnya tafsir dia kan. Karena untuk menafsirkan ayat Quran itu ya dan hadis itu seringkali dibutuhkan pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar. Nah, tambah lagi nggak punya kemampuan itu. Itu kita akan buktikan nanti. Oke, kita mulai aja ya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Nah, ini ditampilkannya Buya Sakur ini, ya Ustadz liberal. Ini nggak kita dengar pendapatnya Buya Sakur ini, karena beliau berpandangan liberal, ya kan? Semua agama sama, ya dan lain sebagainya. Ini nggak termasuk yang harus kita ikutin guys. Ustadz liberal begini, kita ikutin ustadz ahli sunnah wal jamaah ya. Banyak itu kalau anda mau sebut nama ustadznya, tapi bukan termasuk Buya Sakur ini gitu kan. Takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Itu siapa ngajarkan agama begitu? Siapa saya tanya? Pak Buya Sakur. Kalau itu cara metode Anda, silakan Anda saja. Mungkin dulu dia jajan gurunya begitu, maka jadi liberal ya kan? Kalau saya tidak pernah begitu. Saya diajarkan untuk berpikir kritis. Saya selalu bertanya, kenapa kita harus sholat, kenapa kita zakat puasa, kenapa kita sedekah segala macam. Kita bertanya guys. Bahkan ada pertanyaan menarik itu yang kritis ya. Kalau kita kan setan itu kan terbuat dari api, lalu neraka di api. Lalu setan nggak sakit dong ketika masuk neraka, kan sama api. Ya itu ada pertanyaan kritis yang dijawab dengan logika oleh ustadz yang menerima pertanyaan itu. Nah itu bukti Islam itu adalah memancing kita untuk berpikir kritis, bukan asal terima aja, bukan jadi dogma imani saja. Kalau tidak kamu masuk dalam dosa itu adanya di agamanya Tambaragi, bukan agama Islam. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Aduh, benar saya kayak sakit biasa harus stop habis mulai. Jadi kita sambung lagi videonya, kita akan saksikan satu dulu ya. Aku akan menambah satu. Nah, sesuai dengan judul, pada video ini, kita akan membahas perubahan makna Al-Quran Surah 19 ayat 71 yang dilakukan. Jadi gini guys ya, untuk mengatakan bahwa suatu terjemahan itu mengalami perubahan makna, Anda harus paham dulu apa yang disebut dengan perubahan makna ya. Jadi perubahan terjemahan nggak bisa disangkut pautkan semata dengan perubahan makna, enggak. Nah kita akan buktikan ini. Sebenarnya maknanya nggak berubah. Nah kalau orang-orang ngerti pemahaman bahasa Indonesia yang benar-benar, mereka akan dengan jujur mengatakan ini tidak berubah sama sekali. Hanya terjemahannya berubah, tapi tidak dalam maknanya. Kita akan buktikan guys. Oleh LPMQ atau Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran
yang merupakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini bisa kita lihat di dalam situs quran.kemenak.go.id, copyright tahun 2022. Saya tidak tahu kapan tanggal tepatnya perubahan ini, tetapi setahu saya, tahun lalu situs Kemenak masih menulis arti Al-Quran surah. Ini ayat ini sering digunakan oleh para debater Kristen untuk menipu umat Islam gitu. Oh ya, padahal mereka tidak ngerti apa artinya gitu, apa arti kata-kata di ayat ini. Nanti kita akan sampaikan, guys. 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang... Nah, Anda tahu apa arti kata mendatangi? Ya, saya mendatangi rumah Tamparagi. Apakah saya masuk? Oh, belum tentu. Coba, ada nggak orang yang mengatakan bahwa mendatangi suatu tempat itu pasti masuk ke dalamnya? Belum tentu. Bagaimana kalau rumah Tamparagi digembok? Bagaimana kalau Tamparagi itu nggak bolehkan saya masuk? Bagaimana kalau faktanya saya datangi rumah Tamparagi, lalu saya merasa udahlah kayaknya udah cukup deh lihat rumah Tamparagi, lalu saya pulang, gimana? Jadi mendatangi bukan berarti memasuki, itu dua hal berbeda. Tapi kalau dikatakan memasuki, itu barulah memasuk namanya. Jadi mendatangi dengan memasuki itu dua hal yang berbeda. Jangan Anda samakan. Jadi kalau ada misalnya ada pengadilan saksi, ya kan? Kamu yakin sudah memasuki rumah itu? Saya mendatangi rumah itu. Nah, orang yang dekat-dekat paham, oh berarti dia mendatangi rumah itu. Belum tentu memasukinya gitu loh, guys. Paham ya? Kalau dia mengatakan saya memasuki rumah itu, saya masuk rumah itu gitu, itu baru memasuki. Tapi mendatangi belum tentu memasuki. Apalagi kalau Anda lihat ayat selanjutnya ya, yaitu tujuannya. Ini kan cuma ayat 1, guys. Dia tidak, jadi orang ini selalu motong-motong ayat. Kalau Anda lihat sambungannya ayat 7-nya, dan Allah akan menyelamatkan orang Allah akan membiarkan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang orang-orang yang zolim dalam keadaan berlutut dalam neraka. Jadi Allah akan menyelamatkan. Jadi mereka datang ke neraka, yang Allah itu biarkan memasukinya, ya itu adalah orang-orang zolim. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, alias orang-orang ini adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu akan Allah selamatkan dari masuk ke surga. Paham ya? Jadi hanya orang zolim yang memasuki dan tinggal di neraka. Orang-orang bertakwa tidak. Allah selamatkan dan masukkan ke surga, guys. Itu kalau mau baca lengkap, ya kan? Sama kayak misalnya gini, ada orang mendatangi penjara, ya kan? Mendatangi penjara, ya. Lalu setelah diberi penjara, yang dikasih masuk siapa? Yaitu orang-orang zolim. Orang-orang yang bertakwa gimana? Diselamatkan, dibawa ke tempat lain. Yaitu misalnya kayak ke suatu kayak ke rumah, dibawa pulang ke rumahnya kembali, atau dikasih liburan kemana gitu kan, atau suatu tempat yang menyenangkan bagi dia gitu. Jadi yang masuk ke neraka itu hanya orang-orang zolim, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang, apalagi orang-orang zolim adalah orang-orang kafir, itu paling zolim, guys. Kenapa? Mereka jelas sekali tidak bertakwa, karena sezolim orang muslim, mereka pasti ada mengikuti perintah Allah. Karena bertakwa adalah mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala lainnya. Sezolim orang muslim, mereka tentu ada sebagai seorang muslim itu mematuhi perintah Allah, minimal perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti itu. Mereka minimal tidak masuk dalam poin itu. Tapi orang kafir itu pastilah banyak yang tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah suruh mereka untuk beriman kepada Allah, mereka malah beriman kepada manusia yang bernama Yesus. Allah suruh beriman kepada Nabi Muhammad, mereka malah tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan malah menjelekkan Nabi Muhammad. Allah perintahkan untuk jangan maksiat, mereka malah bermaksiat. Mereka malah buka aurat, mereka malah makan babi, minuman keras dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang zalim seperti orang Kristen itulah orang zalim di atas orang zalim, guys. Kalau sezolim orang muslim, dia pasti ada tauhid gitu. Tapi yang paling zolim adalah orang kafir. Itu paling zolim sekali. Karena dia tentu banyak yang basic aja, dia tidak mematuhi perintah Tuhan, yaitu untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, guys. Itu poinnya. Ya.
Jadi ya orang muslim yang bertakwa akan diselamatkan, mereka cuma mendatangi tapi akan diselamatkan. Orang muslim yang zolim akan Allah biarkan masuk dalam keadaan berlutut. Nah, orang yang zolim atau zolim yaitu orang kafir itu tentu akan sama dengan orang-orang yang zolim dari muslim, tapi akan tentu hukumannya akan lebih berat, guys. Ya, dia sama-sama dimasukkan dalam neraka dalam keadaan berlutut, tapi tentu tingkatan neraka yang paling bawah, yang tingkatan neraka yang paling besar azabnya gitu, guys. Sudah ditetapkan. Di dalam versi barunya, ditulis, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, dalam kurung sirat di Nah, atas. ini sama saja maknanya. Mendatangi dengan melewati bisa sama. Kenapa? Karena Anda perlu tahu posisi surga dan neraka ya. Untuk sampai ke surga, kita harus melewati neraka dulu. Di neraka itu ada di tengah-tengah antara yaumul hisab ya, para masyar dengan surga. Tengah-tengahnya neraka. Untuk sampai ke surga Anda harus memang mendatangi atau melewati neraka dulu. Jadi Anda datang ke neraka itu bukan untuk masukinya bagi orang-orang bertakwa, tapi hanya melewatinya, guys. Makanya dikatakan di situ diubah menjadi kata melewati karena masih satu makna. Maknanya adalah tidak memasuki, tapi hanya datang dan melewati. Sebenarnya datang dan melewati kan apa? Dikatakan melewati kan diselamatkan. Diselamatkan berarti melewati, nggak jadi masuk neraka gitu kan? Hanya datang dan langsung pergi lagi, gitu guys. Makanya mau pakai kata mendatangi, mau memakai kata melewati itu sama saja maknanya. Sama-sama tidak memasuki, karena yang masuk tuh hanya orang-orang zolim. Apalagi orang kafir, yaitu orang zolim dan zolim. Itu yang masuk dalam keadaan berlutut. Orang-orang bertakwa Allah selamatkan. Itu loh guys logikanya. Neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu hal mendasar yang berubah di sini adalah kata wariduha di dalam teks aslinya. Dulu diterjemahkan Jadi bandingkan misalnya rumah tanpa ragi. Misal rumah tanpa ragi itu ada di Jawa Tengah. Saya dari Jawa Timur. Saya mau ke saya dari Jawa Barat mau ke Jawa Timur, rumah tanpa ragi di Jawa Tengah. Tentu untuk sampai ke Jawa Timur saya harus melewati rumah ragi yang di Jawa Tengah, gitu, ya kan? Maupun saya lewat darat, mau saya terbang di atasnya, tetap saya melewati rumah tanpa ragi. Nah, jadi Anda harus tahu posisi itu bahwa neraka itu di tengah-tengah antara para manusia dengan surga. Jadi sama kayak rumah tanpa ragi yang ada di Jawa Tengah, saya berangkat dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, karena saya adalah orang yang bertakwa, orang muslim yang bertakwa, saya cuma mendatanginya untuk cuma numpang lewat aja, karena untuk sampai Jawa Timur harus lewat Jawa Tengah. Tapi orang-orang seperti tanpa ragi atau orang-orang zolim, ya tanpa ragi ini adalah orang zolim di atas orang zolim, karena orang kafir itu adalah orang zolim di atas orang zolim. Itu dia akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan berlutut, guys. Jadi orang-orang masuk neraka ini siapa? Ya, yang datang lalu masukinya siapa? Yang tidak melewatinya siapa? Tapi memang betul-betul datang dan memasuki. Itu adalah orang-orang muslim yang zolim, tapi mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, bisa dimasukkan ke surga, dikeluarkan, diselamatkan, masuk ke surga. Tapi untuk orang-orang yang zolim itu zolim, yaitu orang kafir, mereka akan kekal di neraka itu, guys. Itu loh. Anginya, dalam kurung neraka, sekarang menjadi melewatinya, dalam kurung sirat di atas neraka. Menurut KBBI, sirat artinya simpul tali yang membentuk mata jala, atau celah atau sela antara gigi dan gigi, dan sebagainya, atau jembatan, atau cawat yang dikenakan oleh lelaki Dayak Iban. Sepertinya, sirat yang dimaksud oleh LPMQ adalah jembatan. Jadi, mendatangi neraka berubah menjadi melewati jembatan di atas neraka. Nah, sayangnya saya tidak punya screenshot terjemahan lama dari situs quran.kemenak.go.id. Tetapi, saya masih bisa mendapatkan screenshot beberapa sumber lain yang masih menggunakan terjemahan lama. Yang pertama, dari situs alquranstripindonesia.com. Di situ masih tertulis dan Jadi orang-orang yang tepat lagi ngerti bahwa mendatangi itu belum tentu masuki. Ya, lihat ayat setelahnya bahwa Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Hanya orang zolim yang Allah biarkan dalam keadaan berlutut dalam neraka. Orang zolim adalah termasuk orang kafir. Orang kafir itu adalah orang zolim di atas orang zolim, di atas zolim, guys. ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Yang kedua, dari situs tafsirq.com.
Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Yang ketiga, dari aplikasi Android Al-Quran Indonesia. Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam Quran. Tapi misalnya kayak di agama mereka ini Alkitab itu ada guys, Alkitab terjemahan lama yang baru dengan yang baru. Nah, di Alkitab terjemahan lama itu kan bahasa Inggrisnya kan mau lama baru kan tetapnya Lord bahasa Inggrisnya. Tapi bisa-bisanya diubah di Alkitab terjemahan lama tahun 70-an ya, Yesus berkata, "Akulah guru dan tuan." Ya, akulah guru dan tuan. Masih artinya tuan, Lord Tuhan. Nah, kita setuju sekali. Kenapa? Kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya God. Lord Tuhan, God Tuhan. Tapi demi kepentingan dogma, Tuhan itu berubah di Alkitab terbitan baru menjadi Tuhan. Lord yang harusnya Tuhan menjadi Tuhan. Padahal Tuhan itu bahasa Inggrisnya adalah God. Nah, itu kan itu baru selalu satu kesalahan fatal. Kenapa? Karena Tuhan dengan Tuhan itu beda. Tuhan itu adalah misalnya contohnya tuan tanah, tuan apa lagi, tuan ya macam-macam lah, tuan tanah, tuan kebun, tuan apalah, tuan bos dan segala macamnya. Tapi beda dengan Tuhan, karena Tuhan itu masih ada persamaannya. Tuan takur, tuan tamparagi. Tapi kalau ngomong Tuhan nggak ada bandingannya guys, nggak ada yang sama serupa dengan Tuhan. Makanya fatal mengubah arti Tuhan menjadi Tuhan. Nah itu harus mereka masalahkan. Tapi kata mendatangi ya itu nggak masalah diubah menjadi melewati. Karena esensinya adalah lihat ayat selanjutnya, yaitu Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa nggak masuk, cuma mendatangi numpang lewat. Karena memang kalau Anda belajar Islam Anda akan tahu kalau posisi neraka itu ada di antara padang mahsyar dengan surga. Jadi otomatis orang akan pas lewat neraka. Ya kan, nggak ada jalan memutar, nggak ada guys, gitu loh. Neraka. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Padahal saya bukan Muslim. Lagi pula, ayat ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang ditetapkan untuk mendatangi neraka. Ya namanya, jangan salah ya, orang kafir itu orang zalim atau seorang zalim. Ingat, bertakwa artinya adalah mematuhi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, apakah orang kafir itu mematuhi perintah Allah, segala perintah Allah dan menjauhi larangannya? Tidak. Orang kafir disuruh Allah untuk mematuhi perintahnya, salah satunya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mereka ikuti, ya kan? Disuruh untuk sholat tidak mereka ikutin, disuruh untuk zakat, puasa, disuruh untuk segala macamnya tidak mereka ikutin. Dilarang untuk tidak maksiat mereka tidak ikutin. Dilarang untuk contohnya kayak dilarang untuk tidak buka aurat mereka malah buka aurat. Dilarang untuk jangan makan babi, mereka makan babi. Dilarang untuk tidak memabukkan, mereka minum alkohol. Jadi orang kafir adalah orang zolim di atas seseorang zolim, guys. Sezolim orang muslim, dia masih lebih baik daripada orang kafir karena dia masih ada mengikuti perintah Tuhan. Contohnya kayak mengakui Tuhan memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Minimal orang muslim yang zalim masih melakukan itu. Tapi orang kafir jelas tidak gitu. Jadi maka saya katakan orang zalim itu adalah orang kafir. Orang kafir adalah orang zalim di atas orang zalim gitu guys. Atau melintasi jembatan di atas neraka adalah muslim. Bukan saya. Yang pertama adalah iya, karena orang-orang kafir langsung masuk ke neraka. Nggak ada pakai pakai lewat, nggak ada. Karena mereka itu nggak memang tujuannya neraka. Tapi orang muslim tujuannya ke surga guys. Mereka cuma singgah ke neraka bagi orang-orang zalim hanya sementara. Lalu mereka akan setelah hukumannya selesai, orang-orang zalim ini akan dimasukkan ke surga gitu guys. Tapi orang kafir nggak ada cita, tujuannya bukan surga, tapi memang neraka di tengah-tengah itu tujuan mereka. Sehingga mereka akan dimasukkan dan akan kekal di dalamnya. Karena mereka adalah orang zalim di atas kezaliman guys. Karena di dalam beberapa video saya sebelumnya, saya menggunakan terjemahan dari situs quran.kemenak.go.id. Saya tidak mungkin mengubah isi video-video itu. Jadi, saya perlu memberitahukan hal ini sebagai klarifikasi, supaya saya tidak dituduh sembarangan menerjemahkan Al-Quran sendiri. Iya, Anda tidak sembarangan menerjemahkan Quran. Udah sesuai dengan itu, jangan sampaikan itu. Tapi ada salah dalam menyampaikan maknanya. Arti kata mendatangi aja Anda tidak paham gitu kan. Jadi dia ini menyamakan mendatangi dengan memasuki.
Kalau gitu ketika saya ngomong saya mendatangi rumah Ragi, lalu saya disalahkan, kamu kok datang ke rumah tambah Ragi? Lalu saya akan katakan, saya nggak dikasih masuk bro, pintunya dipagar, digembok, saya diusir sama dia, gimana saya mau masuk? Nah, jadi orang ini nggak mau tahu, oh pokoknya kamu datangi rumah Ragi, berarti kamu masukin rumah tambah Ragi. Ini orang gimana sih? Kita udah jelaskan baik-baik, kita cuma datangi rumah tambah Ragi, bukan masuk ke dalamnya, karena rumahnya digembok dan tambah Ragi itu ngusir saya, gitu loh guys. Nah, orang tempat lagi nggak ngerti hal itu. Dia pokoknya mendatangi berarti masuk ke rumah tempat lagi. Mana bisa? Uang saya cuma katakan mendatangi bukan masuk dalam rumah tempat lagi. Itu dua hal yang berbeda, guys. Mendatangi dengan masuk itu dua hal yang berbeda. Yang disamakan kan? Yang kedua adalah perbedaan makna antara mendatangi neraka dengan melewati jembatan di atas neraka sangat signifikan. Arti mendatangi Itu sama. Karena Anda harus tahu posisi neraka itu di tengah-tengah. Sama kayak posisi Jawa Tengah di tengah-tengah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kalau Anda mau tujuan Anda dari Jawa Barat ke Jawa Timur, Anda pasti akan mendatangi Jawa Tengah. Pasti itu. Nggak mungkin Anda putar jauh ke Kalimantan dulu kan? Dan Anda kan ambil jarak terdekat, yaitu mendatangi Jawa Tengah. Tapi Anda belum tentu memasuki Jawa Tengah. Gitu kan? Bisa jadi Anda lewat pinggir-pinggirnya aja, lewat jalur Pantura gitu kan? Atau gampangnya ini deh, kayak ada kota tengah-tengah Jawa Tengah itu yang untuk sampai ke Jawa Timur, Surabaya, misalnya melewati kota Semarang. Nah, Anda tidak masuk ke Semarang, tidak masuk ke kotanya, Anda cuma lewat di pinggiran saja, jalan flyover namanya kan, untuk lanjut ke Jawa Timur gitu guys. Nah, jadi mendatangi itu belum tentu memasuki, itu logikanya di situ. neraka adalah selamat datang ke neraka. Jadi, artinya, Mendatangi neraka, selamat datang ke neraka gitu. Ya kalau dikasih selamat. Nah kalau saya datang ke rumah Tampar Ragi, misalnya contohnya Tampar Ragi gembok pintunya atau diusir saya, gimana bisa dikatakan selamat datang Bobby ke rumah saya? Dia nggak nyambut saya. Jadi ketika saya mendatangi rumah Tampar Ragi, tergantung sambutannya, apakah pintunya digembok apa tidak, apakah dia ngusir apa tidak, apakah dia buka pintu lebar-lebar, lalu mempersilahkan saya masuk gitu kan? Itu pun kalau saya mau masuk ya. Kalau saya ogah, harus saya pergi lagi, uang saya tujuan ke situ ke gimana? Maka sampai lagi nggak ngerti, mendatangi bukan berarti selamat datang, paham nggak? Karena belum tentu orang yang kita datangi itu welcome dengan kita gitu loh guys. Bisa jadi pintunya digembok, bisa jadi dia usir kita, atau kita memang cuma datang lewat saja karena tujuan kita bukan di situ. Kebetulan tempat tujuan kita melewati tempat itu gitu guys. Makanya sama, mendatangi dengan melewati sama. Karena tujuan kita tuh bukan ke neraka tapi ke surga. Tujuan kaum muslimin itu surga. Dan neraka ada di tengah-tengah antara pada mahsyar dengan surga. Itu yang perlu Anda pahami. Sama seperti posisi Jawa Tengah adalah tengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Timur, guys. Jadi kalau Anda paham posisi, makanya belajar Islam itu adalah belajar, bukan seperti Tampar Ragi, ya kan? Tampar Ragi nggak belajar ya, makanya dia nggak tahu posisi surga tuh, neraka tuh ada di tengah-tengah antara pada mahsyar dan surga. Dia nggak tahu itu, gitu kan? Dia taunya posisi misalnya surga belok kiri, neraka belok kanan, enggak. Untuk sampai ke surga Anda harus melewati neraka dulu guys. Maka sama kalimatnya, mendatangi dengan melewati itu sama, karena posisinya memang di tengah-tengah. Sedangkan melewati jembatan di atas neraka, artinya lebih condong ke hanya melintas aja dari atas, tidak masuk. Karena orang-orang mendatangi kok masuk coba? Mendatangi belum masuk guys, belum masuk. Kita apa lagi nggak ngerti, coba nih ada tengok kalimat arti kata mendatangi. Mendatangi itu belum tentu memasuki, cuma bisa lewat aja gitu kan. Karena nama datang itu belum tentu kita sambut gitu guys, ya kan. Kecuali Anda maling, ya itu rumah digembok, Anda diusir, masih juga masuk diam-diam. Nah, tapi kita kan bukan bicara ini konteks maling, tapi konteks normal guys. Yang ketiga adalah pada video-video sebelumnya, saya memberitahukan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat muslim. Yang disuruh baca dan hafal Al-Quran adalah muslim. Jadi, kamu yang dimaksud di situ hanya muslim. Hanya muslim yang dipastikan untuk datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Ya, baca selanjutnya. Orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan masuk surga, mereka cuma melewati, tapi orang zolim mau masuk neraka, orang muslim zolim. Dan ingat, orang kafir adalah orang yang lebih zolim daripada seorang muslim. Karena sezolim orang muslim dia masih ada mengikuti perintah Tuhan, ya, karena takwa itulah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Tapi orang kafir pastilah dia tidak mengikuti perintah Tuhan dan mematuhi larangannya guys, menjauhi larangannya, itu pasti, orang kafir pasti begitu. Yang sering saya dapatkan dari teman-teman yang muslim,
adalah ayat itu untuk semua orang. Maksud mereka yang dipastikan datang ke neraka adalah semua manusia. Padahal, sudah jelas di situ tertulis, kamu, dan bagi Tuhanmu. Jadi, yang ditetapkan Ini untuk semuanya, kamu dan Tuhanmu, ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan bagi seluruh manusia, bukan hanya Tuhan yang umat Islam. Perkara yang mengakui tidak itu senanda, tapi tetaplah Allah itu Tuhan kita semua, paham ya? Jadi suatu Tuhan tuh nggak bisa sesuatu Tuhan tuh nggak bisa menjadi Tuhan bagi sebagian orang aja, nggak bisa hanya karena menolaknya, enggak. Walaupun Anda menolaknya, dia tetaplah Tuhan bagi semua orang, karena dia pencipta semua orang. Ini hanya perkara Anda mengakui atau tidak. Makanya dia ini adalah ngomong tentang semuanya, karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi antara kamu dan Tuhanmu, ya, mau kamu ngakui atau tidak itu Tuhanmu, berarti seluruhnya, guys. Itu poinnya di situ. untuk datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri adalah Muslim. Tetapi, Muslim berusaha menyeret orang dari agama lain untuk datang ke neraka bersama mereka. Sekarang, Kemenak sudah mengubah maknanya menjadi Bukan membawa orang yang lain Muslim tuh ini. Makanya langsung ngerti, ya. Kalian dan Tuhan kalian, ya. Kalian dan Tuhanmu gitu. Nah, ini ngomong Tuhan kita semua. Karena hanya ada satu Tuhan dan kita semua adalah ciptaannya. Perkara Anda mengakui itu tidak, gitu guys. melewati jembatan di atas neraka. Jadi, sekarang saya mau tanya lagi kepada kamu yang Muslim. Siapa yang dimaksud kamu di situ? Hanya umat Muslim? Atau semua manusia? Maksudnya adalah semua manusia. Ini itu ya. Ingat konsekuensi atas jawaban kamu. Jika kamu berkata semua manusia, berarti Tuhanmu menetapkan semua manusia hanya melewati jembatan di atas neraka. Artinya, tidak ada manusia yang ditetapkan oleh Tuhanmu untuk datang ke neraka. Nah, ini dia paham. Bukan paham sih sebenarnya guys. Kata dia membedakan antara melewati dengan mendatangi. Padahal bisa disama. Karena mendatangi belum tentu masuk, bisa juga cuma melewati. Anda mendatangi Jawa Tengah, hanya segera melewati, tidak masuk ke Jawa Tengah gitu guys. Untuk sampai ke Jawa Timur. Nah, dia hal seperti itu gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah tanpa lagi nggak ngerti apa kata mendatangi, apa kata melewati, dia nggak paham. Lalu dia cuma selalu aja ayat ini saja yang disampaikan dia. Coba lihat sambungannya ayat 72. Kenapa Anda suka potong-potong ayat gitu kan? Itu menjadikan Anda error tanpa lagi. Inilah ada penipuan ya, karena tidak menyampaikan lengkap ayatnya, tapi hanya sepotong-sepotong. Artinya, tidak ada perlakuan khusus, hanya Muslim yang melewati jembatan di atas neraka, sedangkan yang bukan Muslim tidak melewati jembatan di atas neraka. Semua orang Bukan, salah ya. Baca ayat selanjutnya. Orang-orang zolim, yaitu orang-orang muslim yang zolim, termasuk orang-orang kafir yang jauh lebih zolim pada orang muslim, itu akan langsung Allah masukkan, Allah biarkan dalam neraka dalam keadaan berlutut guys. Gitu loh, baca ayat selanjutnya. Gitu, jangan hanya baca sepotong saja. hanya lewat jembatan di atas neraka, tidak ada yang masuk. Orang-orang yang tidak beragama Islam juga ditetapkan untuk tidak masuk neraka. Sedangkan, jika sekarang kamu berkata bahwa kamu yang dimaksud di situ adalah hanya Muslim. Jika kamu berkata bahwa yang melewati jembatan di atas neraka hanya Muslim, sedangkan yang bukan Muslim Jadi melewati itu ya, melewati ya. Bisa masuk juga artinya. Walaupun melewati. Kenapa? Karena baca ayat selanjutnya. Allah biarkan orang-orang zolim masuk dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi lewat dan masuk, paham ya? Jadi dia mengira bahwa dia bakal lewat sampai surga, ternyata tidak. Ya. Lewat langsung masuk gitu, paham ya? Melewati dalam hal ini adalah masuk ke neraka bagi orang-orang yang, makanya di ayat selanjutnya itu ada pemisahan antara orang bertakwa dengan orang zolim. Orang bertakwa itu di Allah selamatkan, dan orang zolim Allah masukkan dalam neraka dalam keadaan berlutut guys. tidak melewati jembatan di atas neraka, berarti kamu juga harus konsisten dan konsekuen. Jika ternyata kata wariduha sebenarnya berarti datang atau masuk. Maksud saya, Datang belum tentu masuk, tanpa lagi berapa kali saya sampaikan.
Saya datang ke rumah kamu, kalau kamu gembok pintu rumah kamu atau kamu usir saya atau saya malas masuk rumah kamu, saya tidak masuk rumah kamu artinya. Jadi jangan memfitnah orang dengan orang mengatakan mendatangi rumah kamu lalu kamu katakan saya masuk rumah kamu. Itu dua hal yang berbeda. Jangan seenak-enak kamu. Jika artinya cuma lewat jembatan di atas neraka, kamu yang dimaksud hanya muslim. Sedangkan, jika artinya masuk neraka, kamu yang dimaksud berubah menjadi semua manusia. Jadi, sebelum kita lanjut, saya minta kamu yang menonton video ini untuk menentukan jawaban kamu sekarang. Semua manusia. Karena situ ada kalimatnya berikutnya lagi diperkuat dengan kata-kata orang zolim. Orang zolim akan Allah biarkan dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang zolim ya adalah lawan dari orang takwa. Karena bertakwa melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Saya tanya sekarang, apakah orang kafir melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya? Tidak. Orang kafir itu ya perintah Tuhan yang pertama yang utama aja itu percaya kepadanya dan menuhankan dia itu sudah tidak mereka ikutin. Apalagi perintah-perintah lainnya coba. Makanya saya katakan orang kafir adalah orang zolim yang jauh lebih zolim daripada orang muslim yang zolim sekalipun. Siapa yang dimaksud dengan kamu di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71? Muslim? Atau semua manusia? Nah, apapun jawaban kamu, simpan itu untuk diri kamu sendiri. Saya tetap konsisten dengan apa yang saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim. Yang disuruh baca dan hafal adalah umat muslim. Yang membuat ketentuan di situ juga adalah Tuhanmu. Tuhannya umat muslim. Masalahnya, Tuhan itu bukan cuma buat umat muslim. Tuhan itulah untuk semua umat. Cuman ada yang percaya kepada Tuhan itu, ada yang tidak. Itu tidak menjadikan dia tuh hanya Tuhan bagi umat Islam, enggak. Gitu guys. Ini misalnya ada seorang raja nih, mau dia diakui apa tidak itu bukan urusan raja lagi. Yang penting dia adalah raja yang meminta suatu negeri. Dia punya legitimasi, gitu loh guys. Walaupun dia tidak mengakui dia raja, tetap dia adalah raja. Tidak mengurangi kerajaannya gitu. Sama kayak Tuhan begitu. Jadi ini adalah ngomong tentang Tuhan segala alam semesta, Tuhan seluruh manusia, guys. Jadi Tuhan itu membuat aturan untuk semuanya, bukan hanya untuk kaum muslimin, cuman hanya kaum muslimin lah yang mematuhinya, yang bertakwa. Orang kafir tidak bertakwa pada Allah, guys. Itu di situ tak masalahnya. Tuhan saya. Lagi pula, Al-Quran surah 2 ayat 62 berkata bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Nah, ini maksudnya ini kan jelas ya. Makanya tanpa lagi harus ngerti ayat entar. Mana tadi ya dia sampaikan, tunggu. Entar. Atau tolong sedikit. Semua ya. manusia. Nah, apapun jawaban kamu, simpan itu untuk diri kamu sendiri. Saya tetap konsisten dengan apa yang saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim. Yang disuruh baca dan hafal adalah umat muslim. Yang membuat ketentuan di situ disuruh hafal dan baca itu bukan cuma umat Islam, umat muslim semuanya. Cuman yang mau mengikuti perintah yang bertakwa hanya umat Islam. Itu poinnya di situ, ya kan? juga adalah Tuhanmu. Tuhannya umat muslim. Bukan Tuhan saya. Lagi pula. Nah ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, belajar tafsir dan lagi ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, ya, siapa saja antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini mereka semua ngomong tentang orang-orang yang beriman, guys, kepada Allah dan hari akhir. Orang Kristen tidak termasuk yang beriman kepada Allah, orang Kristen, ya kan? Paham dah? Ini ngomong tentang orang-orang Yahudi, pengikutnya Nabi Musa. Orang Nasrani, pengikutnya Yesus dari Nazaret. Itu berarti pengikut awal Yesus dan pengikut Nabi Musa. Bukan orang-orang yang sekarang, bukannya orang Yahudi sekarang yang tidak lagi mengikuti Musa, dan bukan orang-orang Kristen sekarang yang tidak lagi mengikuti Yesus. Paham ya? Ini adalah orang-orang beriman. Apakah orang-orang Kristen sekarang beriman kepada Allah? Kan tidak. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka malah beriman kepada ketuhanan Yesus. Di situ tak masalahnya.
Ya, jadi ini ayat bukan menyebut, ini ayat ini bukan untuk orang-orang Kristen sekarang atau untuk orang Yahudi sekarang, tapi untuk orang-orang Yahudi dahulu yang mengikuti ajaran Musa dan orang-orang Nasrani dulu yang beriman pada Allah dan mengikuti ajaran Yesus sebagai nabi utusan Allah gitu guys. Jadi jangan katakan ini ayat untuk orang-orang Kristen dan Yahudi sekarang ya, bukan ini ayat bukan untuk Anda. Jadi Al-Quran Surah 2 terlalu pede, ayat gitu kan. 62 berkata bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ya, Jadi, kenapa bagi dibaca saya- yang beriman pada Allahnya gitu kan? Jadi dia potong sampai situ aja guys. Pas sambungannya adalah yang beriman pada Allah. Apakah tanpa lagi beriman pada Allah? Tentu tidak. Dia tidak beriman pada Allah gitu kan. Dia beriman kepada ketuhanan Yesus. Pada Yesus itu cuman nabi seperti yang diakui oleh orang-orang Nasrani dulu. Dia ikut awal Yesus. Sebelum ajaran Nasrani itu dibawa oleh Paulus dan teman-temannya guys. Kamu yang dimaksud di situ adalah umat Muslim. Terlepas artinya adalah datang ke neraka atau melewati jembatan di atas neraka. Semua Muslim pasti masuk neraka atau melewati jembatan di atas neraka, tidak ada hubungannya dengan saya. Jelas ya? Itu semua manusia seperti saya katakan tadi ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan bagi seluruh manusia, bukan hanya Tuhan bagi umat Islam saja. Ini itu hanya masalah pengakuan ya. Misalnya kayak Jokowi adalah presiden bagi seluruh Indonesia, perkara nama ngakunya apa tidak itu bukan menjadikan presiden. Jokowi bukan presiden gitu loh ya kan, karena dia sudah sah jadi presiden. Jadi hal itu guys. Nah, saya tahu bahwa banyak Muslim yang mau langsung menunjuk kepada ayat selanjutnya. Tentu. Ayat 72. Nah, apa nggak baca? Kita akan membahas ayat itu. Tetapi sebelum itu, kita periksa dulu sebenarnya apa arti wariduha. Kalau kita pakai Google Translate, arti wariduha adalah membawanya masuk. Atau artinya di dalam bahasa Inggris, brought it in. Artinya, bukan hanya datang dan melihat dari luar, tetapi masuk ke dalam. Namun, karena saya tahu bahwa teman-teman yang Muslim pasti tidak akan terima jika hanya dari Google Translate, dan saya juga tidak telah mentah-mentah apa kata Google Translate, jadi saya cari arti wariduha dari website lain. Yang pertama, saya temukan dari situs almaani.com. Di situ, kita akan menemukan bahwa arti wariduha adalah mendatanginya. Yang kedua, saya temukan dari situs quran.bblm.go.id. Di situ, dikatakan mengenai wariduha, jenis kata, kata benda, pelaku aktif. Hanya Jadi intinya adalah mendatanginya. Yang tadi blok ini tuh maksudnya adalah membawa ke neraka itu, tapi cuma untuk datang. Broke in it. Maksudnya masa itu membawa dalam kawasan neraka, bukan masuk dalam nerakanya. Paham nggak? Ngerti nggak Anda maksudnya? Saya dibawa ke rumah tanpa ragi, ya, memasuki wilayah tanpa ragi. Bukan berarti saya masuk rumahnya, karena halamannya adalah bagian dari rumah tanpa ragi, ya kan? Ya, kalau pintu rumahnya dikunci gimana? Saya nggak usah masuk rumah dong, saya cuma sampai halamannya. Tapi halaman itu tetap milik tanpa ragi gitu loh maksudnya. Ya, hanya lewat guys. Sama kayak misalnya kayak kota tadi, karena mau ke Jawa Timur, di Jawa Barat tuh lewat Semarang misalnya. Nah itu ada tidak masuk ke dalam kota Semarangnya, tapi masuk wilayah Semarang memang, tapi tidak masuk ke kotanya, hanya lewat pinggir-pinggir saja guys, lewat flyover gitu kan. dipakai satu kali di dalam Al-Quran. Tentunya, surah 19 ayat 71. Namun jika kita scroll ke bawah, situs ini memberikan kita ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang mempunyai kata serumpun dengan wariduha. Di sini, kita bisa lihat, ada di surah 11 ayat 98, surah 12 ayat 19, surah 21 ayat 99, surah 55 ayat 37, surah 20. Jadi belajar bahasa Arab itu bukan sama Google, ya, karena Google-nya beda-beda. Ada tadi katanya broke it in, yaitu membawa masuk, ada yang mendatangi kan. Makanya jangan belajar dari Google, belajar langsung dari guru bahasa Arab, sehingga Anda tidak akan tersesat. Inilah akibat orang yang sosok pandai bahasa Arab, lalu belajar sendiri. Ya, sama kayak orang-orang sosok belajar bahasa Inggris, sosok pandai bahasa Inggris, tapi belajar sendiri. Nggak bisa. Belajar bahasa itu langsung dari gurunya, guys. Ya, kalau Anda belajar bahasa itu tidak, Anda akan tersesat. Ya kan? Anda akan tersesat. Karena makna kata itu beda-beda. Ya, yang tahu tuh hanya orang yang mengajar tentang itu, yang paham tentang bahasa itu. Karena bukan Google Anda belajar, karena satu kata bisa banyak maknanya, tergantung penggunaan dalam kalimat. Paham ya? Tergantung penggunaan dalam kalimat.
Nanti itu bisa lihat lah, di Indonesia aja banyak kata-kata itu. Misalnya kayak kata, aduh banyak sih saya agak lupa guys. Misalnya kata ini di kalimat ini beda artinya, di kalimat lain beda artinya. Kan katanya sama gitu kan? Apa contohnya? Saya Nah, misalnya saya membawa contoh ya, saya membawa sapu ke rumah tersebut. Itu berarti saya membawanya tentu menggunakan tangan atau pakai tas segala macam. Tapi kalau misalnya saya membawa ramat ke rumah tersebut, itu berarti saya tidak gunakan tangan, membawanya beda konteksnya. Jadi membawa dengan fisik saya karena sapu adalah benda fisik, tapi kalau ramat kan bukan benda fisik. Gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Jadi satu kata itu beda dan itu baru satu contoh, banyak contoh lainnya. Jadi satu kata itu bisa berubah maknanya kalau digunakan di kalimat yang berbeda guys. 1 ayat 98, surah 19 ayat 86, dan surah 50 ayat 16. Di surah 11 ayat 98 terjemahan LPMQ dikatakan masuk neraka. Di surah 12 ayat 19 dikatakan Kenapa Firaun masuk neraka? Nah, ini harus pahami. Karena dia, makanya saya katakan kalimat itu berubah tergantung ke ayatnya, tergantung kata itu berubah tergantung kalimatnya. Nah, di konteks ini Firaun adalah orang kafir, orang yang memang di banyak ayat itu dipastikan masuk neraka. Makanya kalimat apa di situ artinya mendatangi yang berarti masuk ke dalamnya. Paham ya? Ini misal gini nih, misal dikatakan orang baik, misalnya kayak misal gini, orang baik, misalnya kita tahu tujuannya, misalnya rumah saya, ajaran antar pengadilan ke rumah saya itu melewati penjara. Nah mungkin lewat penjara, karena penjara itu tengah-tengah antara rumah saya dengan pengadilan. Lalu karena saya diputuskan tidak bersalah, alias saya orang baik, yang benar, yang nggak bersalah. Saya akan mendatangi penjara untuk sampai ke rumah saya. Nah, tapi karena kalimat itu ada saya subjeknya, makanya kata mendatangi situ artinya cuma lewat. Tapi untuk orang-orang yang misalnya di pengadilan diputuskan memang bersalah, terbukti dengan meyakinkan dia memang melakukan kejahatan, itu ya. Jadi kalimat mendatangi penjara itu memang betul-betul masuk karena sudah diputuskan pengadilan. Makanya beda, guys. Ya, mendatangi antara orang yang diputuskan bersalah di pengadilan yang memang harus masuk penjara dengan orang yang diputuskan tidak bersalah, divonis tidak bersalah. Itu mendatanginya hanya lewat karena kebetulan rumahnya ada di antara pengadilan sama penjara. Jadi harus paham konteksnya berubah ya, arti mendatanginya berubah. Nah, untuk ini kan kita jelas tahu siapa Firaun, ya kan? Ada lihat banyak ayat Quran memastikan Firaun masuk neraka. Makanya kalimat kata ini di sini menjadi memasuki gitu guys. Itu maksudnya. Jadi Anda harus paham. Jadi menafsirkan tuh nggak bisa sembarangan. Satu kata tuh semua maknanya sama semua, itu nggak bisa begitu. Makanya belajar bahasa yang benar gitu kan. Biar Anda tidak tersesat. Jadi tanpa lagi ini tersesat, dia belajar dari Google. Padahal dia nggak tahu satu kata, dia gunanya ini kenapa beda ya? Karena makanya penggunaan kata itu tergantung penggunaan dalam kalimat, bisa berubah makna tergantung kalimatnya guys. Datanglah sekelompok musafir. Di surah 21 ayat 99 dikatakan memasukinya dalam kurung neraka. Di surah 19 ayat 86 dikatakan kami menggiring para pendurhaka ke dalam kurung neraka jahanam. Ya, karena ya makanya saya katakan untuk para pendurhaka Firaun itu jelas akan bukan mendatangi neraka saja tapi masuk ke dalamnya. Tapi orang-orang yang bertakwa dia selanjutnya itu akan diselamatkan, artinya cuma lewat doang, nggak masuk ke neraka, diselamatkan. Dan yang diberikan masuk adalah orang-orang zolim dalam keadaan berlutut, dan orang kafir adalah orang zolim yang di atas orang zolim lagi guys, karena mereka pastinya tidak bertakwa sama sekali. Karena perintah bertakwa nomor 1 aja yaitu percaya kepada Tuhan Allah ya, dan mengikuti perintahnya percaya pada Rasulnya, itu tidak mereka ikutin.
Jadi, tidak ada satupun kata yang serumpun dengan wariduha, diartikan melewati. Semua, artinya mendatangi, atau masuk. Hanya surah Nah, untuk tadi itu kan saya katakan berkali-kali nih ya. Posisinya itu ayat surat yang ayat 717 itu posisinya itu mereka dari padang mahsyar menuju ke surga, tengah-tengah neraka. Nah, maka dibedakan untuk orang-orang bertakwa itu diselamatkan dan orang-orang yang zolim akan masuk ke dalamnya dalam keadaan berlutut gitu guys. Makanya ada pemisahan di kalimat keduanya, nggak semuanya itu cuma lewat atau nggak semuanya masuk guys. Ada pemisahan di situ. Siapa yang masuk, siapa yang cuma lewat gitu kan. 19 ayat 71 yang mendadak diterjemahkan oleh LPMQ menjadi melewatinya pada tahun 2022. Nah, kenapa LPMQ mendadak mengubah makna surah 19 ayat 71? Ya makanya kalau nggak tahu tuh nanya minimal kepada kita ini, nggak usah lagi langsung ke LPKMQ, langsung sama kita aja nih ya kan, yang paham banget dengan hal ini ya kan, yang sudah belajar tafsir dari kita seperti kitab Ibnu Katsir. Saya belajar tafsir guys ya dari kitab Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Jadi kita paham betul tentang makna dari ayat ini, tafsirnya kita paham betul. Saya tidak tahu karena saya bukan LPMQ. Ya makanya kalau nggak tahu jangan buat video, apalagi bisa berdasarkan dari Google, Anda akan sesat tanpa lagi. Tetapi, saya hanya menduga-duga bahwa sekarang ini banyak muslim yang murtad karena sadar bahwa hanya umat Islam. Kalau nggak tahu fakta jangan ngomong, menduga-duga itu jatuhnya fitnah. Kalau Anda menduga-duga itu artinya Anda fitnah. Bukan itu asalnya apa? Karena ada orang-orang seperti Tambaragi yang ngerti arti kata mendatangi. Orang-orang kita Tambaragi ini guys ya, menyamaratakan semua. Mau Fir'aun, mau orang-orang zolim, mau orang-orang bertakwa, semuanya mendatangi artinya masukin. Makanya biar nggak terkecoh sama orang-orang gini yang tersesat ini, makanya diubah menjadi makna yang lebih gampang dipahami, yaitu melewati. Karena kalau melewati kan pasti tidak ada lagi orang mengatakan bahwa semuanya masuk gitu kan. Karena ada pemecahan di ayat keduanya, 72-nya, yaitu yang dimasukkan tuh hanya orang-orang yang zolim, tapi orang-orang bertakwa Allah selamatkan gitu guys. Yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Sedangkan Tuhan agama lain tidak ada yang membuat ketentuan supaya umatnya masuk neraka. Jadi, mereka mendatangi terus dikatakan masukin neraka. Ini makanya LPMQ itu mengubah itu. Karena banyak orang-orang yang keblinger kita lagi yang nggak paham tafsir, nggak paham penempatan kata dalam suatu kalimat gitu kan. Yang belajar bahasa Arab dari Google. Itu kan kacau, guys. Dia nggak ngerti tadi ada perbedaan. Kalau untuk Firaun beda lagi arti kata mendatanginya, untuk orang-orang bertakwa beda lagi arti kata mendatanginya gitu. Jadi nggak semuanya sama gitu, tergantung penggunaan dalam kalimat. Berusaha menenangkan umat muslim yang belum murtad bahwa mereka bukan pasti masuk neraka. Jadi memang ini senjata mereka memurtadkan Islam, kita akui. Makanya Anda belajar Islam yang benar. Ya harus paham. Ya jangan mau dikecoh orang-orang seperti ini yang mengatakan lihat tuh kalian mendatangi neraka, arti kalian masuk loh. Kalau kita digembok dari luar, diusir dari rumahnya gimana mau dikatakan kita memasuki? Ya kita cuma datang aja. Apa gitu yang kita tuh adalah melewati tempat itu. Karena saya ulang lagi guys ya, berapa kalinya bahwa neraka itu posisinya adalah di tengah-tengah antara padang mahsyar dengan surga. Otomatis orang-orang beriman bertakwa akan melewati neraka dulu. Tidak ada yang bisa langsung sampai surga karena jalannya itu melewati neraka guys. Tetapi hanya melewati neraka di atas jembatan. Bagi saya, itu sah-sah aja. Silakan aja jika muslim berusaha mengakal-akali Al-Quran supaya tidak masuk neraka. Sebenarnya ngakali Quran itu dia, ya kan? Buktinya dia pakai dari Google tentang bahasa Arab, menyamakan semuanya gitu kan. Lalu dia nggak ngerti arti kata mendatangi, dia nggak ngerti bahwa posisi surga tuh ada di neraka tuh ada di antara surga dengan padang mahsyar gitu. Nah jadi yang ngakalin dia sebenarnya nggak paham, dia kan nggak tahu jadi kenapa LPMQ mengubah itu. Ya kan ada orang seperti dia yang sesat dalam
berpikir yang nggak paham tentang apa arti kata, ya kan, bagaimana penggunaan dalam kalimat, itu orang kayak gini guys sesat karenanya. Dan mereka menggunakan kesesatan itu untuk mengajak orang lain ikut sesat, untuk mengajak orang lain murtad. Itu masalah di situ, ya kan. Jadi makanya untuk mengantisipasi orang-orang seperti ini biar nggak sesat, ya makanya itu diubah. Tapi faktanya dia masih bersikeras pakai yang lama kan, dia masih memilih untuk sesat gitu, padahal dia dibantu. Itu mendatangi itu oke lah, kalau anda tidak paham itu artinya bukan belum tentu memasuki, kita ganti nggak melewati. Tapi dia masih kekeh mau sesat guys. Oh pokoknya mendatangi, karena mendatangi itu berarti masuk, kan berarti bukan salah LPKMK lagi, memang salah tanpa lagi, memang dia tuh maunya sesat gitu dan berusaha menyesatkan umat muslim untuk murtad guys, gitu loh. Banyak muslim yang berkata, nanti kalau sudah meninggal, baru tahu sebenarnya bagaimana. Tetapi, saya mau mengingatkan aja bahwa kalau sudah... Justru itu, kalau mau jujur, itu perkataan dari teman saya yang Kristen. Saya pernah debat berapa kali dengan teman kerja saya guys yang beragama Kristen ya. Mereka malas debat gitu, karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Mereka nyuruh saya debat dengan pendeta. Berarti kita tahu umatnya begini kapasitasnya, nggak ada yang paham agamanya sendiri. Pendetanya belum tentu paham, tapi dia nyuruhkan saya untuk debat dengan pendetanya. Saya maunya dengan dia gitu kan, biar bisa saya jelaskan. Tapi apa katanya? Karena dia malas melalui saya, dia katakan gini, tunggu aja kita mati nanti, tunggu aja tengok nanti siapa bakal masuk surga masuk neraka. Itu jawaban dari orang ini, bukan dari kaum muslimin gitu loh. Kita dalilnya ada, kita bisa terangkan apa arti kata mendatangi di situ, lihat ayat setelahnya, lihat penggunaan kata dalam kalimat, simple. Jadi kita tuh pakai dalil, nggak pakai tidak aja nanti. Itu bukan gaya Islam guys, itu gaya dia. Sepanjang saya bukti saya berdebat dengan orang-orang ini yang menjadi teman saya juga guys. meninggal baru tahu bahwa ternyata memang hanya muslim yang pasti masuk neraka, udah telat. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk benar-benar merenungkan hal ini. Mumpung teman-teman belum mati. Nah ini kan ngajak orang murtad guys. Sebenarnya ini dia nih yang berusaha menipu kita untuk murtad. Usaha dia nih, salah satu usaha dia nih. Makanya katakan suruh apa berpikir merenungi lalu murtad ya gitu kan. Ini jalannya dia guys. Jadi dia tuh menipu kita dengan hal-hal itu, dengan mengatakan mendatangi itu berarti memasuki loh. Siapa bilang mendatangi berarti memasuki? Makanya Anda harus ngerti ya tentang pemakaian bahasa dalam kalimat, tentang apa arti kata dalam kalimat, apa arti kata bahasa Arab dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Anda harus paham. Jadi jangan samakan ratakan semuanya gitu. Karena tiap-tiap kata itu kan berubah maknanya tergantung kalimat yang dia masuki. Nah, bagaimana dengan ayat 72? Di dalam ayat selanjutnya, surah 19 ayat 72 terjemahan LPMK yang baru, dikatakan, selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, dalam kurung neraka. Orang kafir bertakwa enggak? Enggak. Orang kafir ini enggak beriman, kita mau bertakwa. Syarat bertakwa adalah beriman dulu. Maka digabung kalimatnya beriman dan bertakwa. Enggak ada yang bertakwa tanpa iman. Nah, orang tanpa ini jelas faktanya tidak bertakwa. Orang muslim masih ada yang bertakwa, walaupun enggak total takwanya. Tapi orang kafir pasti tidak bertakwa, karena imannya enggak punya gitu guys. Paham ya? Jadi ini jadi selain orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang muslim yang kurang bertakwa atau orang-orang kafir yang memang tidak bertakwa sama sekali, itu sama dengan orang zolim, akan Allah biarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur guys. Dalam keadaan tersungkur. Pertama, saya mau bahas membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, dalam kurung neraka, dalam keadaan tersungkur. Juga jangan lupa ada kalimat yang kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang nggak bertakwa ya nggak selamat. Dan orang-orang yang paling tidak bertakwa adalah orang-orang kafir. Karena jangan bertakwa, iman aja mereka nggak punya guys. Di situ dikatakan membiarkan. Kalau dikatakan membiarkan, pertanyaannya adalah kapan masuknya kalau hanya melewati di atas jembatan? Jadi, ayat 72 ini tidak relevan jika kamu ditetapkan untuk Gini guys ya. Kalau kita mau ke Jawa Timur, itu melewati Jawa Tengah, ya kan? Cuman, ya kan, Allah biarkan orang ini nggak lewat dari Jawa Tengah, paham nggak? Ya kan? Allah akan biarkan mereka ini supaya tetap di Jawa Tengah, nggak dikasih keluar di Jawa Tengah, itu maksudnya guys, ya kan? Sementara
orang-orang yang mau ke Jawa Timur, orang Muslim mau ke Jawa Timur, itu tidak Allah biarkan dia cuma sampai ke Jawa Tengah. Allah akan dorong dia untuk terus sampai ke Jawa Timur. Allah bantu dia sampai Jawa Timur. Makanya nanti itu di neraka itu ya, yang kita datangi itu, yang belum tentu kita masuki, itu tiap orang tuh kecepatannya berbeda. Ada yang kecepatan seperti orang orang merangkak, ada yang seperti orang merayap. Kalau yang paling tinggi kecepatan itu seperti kecepatan cahaya. Nah, itu bantuan Allah tergantung tingkat ketakwaan seseorang. Semakin bertakwa dia, karena syaratnya harus beriman dulu ya. Orang kafir tidak beriman. Nah, semakin orang bertakwa seorang yang berarti dia punya iman, dia akan menjalani kecepatan sebesar sifat cahaya. Sehingga ya Allah tidak akan biarkan dia berada di mendatangi neraka lama-lama. Langsung lewat ke surga, guys, gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi itu maksudnya membiarkan bagaimana dulu, ya kan? Jadi Allah tuh membiarkan dengan tidak memberikan bantuan kepada orang ini. Jadi jangankan jalannya seperti orang merayap, nggak jalan sama sekali, langsung masuk ke neraka, guys, cemplung ke neraka langsung, ya kan? Jadi harus ngerti, paham makna apa kata Allah biarkan orang-orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi Allah biarkan, tidak Allah bantu mereka untuk sampai ke surga gitu, guys. Dengan kecepatan yang tinggi sesuai dengan tingkat ketahuan mereka, karena mereka sejatinya jangankan bertakwa, berimannya tidak. Jadi orang-orang tidak beriman pasti tidak akan bertakwa. Lewati jembatan di atas neraka. Jauh lebih relevan jika kamu ditetapkan untuk masuk neraka pada ayat 71. Lalu, yang zalim dibiarkan di dalam Masuk ke neraka, mendatangi itu ya bukan bukan memasuki ya. Jadi yang dibiarkan masuk ya, ingat ya, dibiarkan masuk ya, dibiarkan di dalam neraka, ya kan? Dibiarkan di dalam neraka itu hanya orang-orang zalim. Orang-orang beriman tidak dibiarkan di dalam neraka. Mereka langsung dikasih kemampuan untuk berjalan atau berlari atau melangkah secepat kilat, secepat cahaya untuk sampai ke surga, guys. Jadi jadi Anda bayangkan ya, sedangkan kayak pesawat lah lebih tinggi dari itu, guys, karena kecepatan cahaya kan. Apakah saya tanya sekarang, apakah pesawat ini deh ada nggak singgah ke Jawa Tengah dari Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur? Dia cuma lewat aja kan, lewat atas gitu, tapi nggak masuk ke Jawa Tengah kan, cuma lewat atas saja gitu kan. Nah, itu dia kecepatan pesawat loh. Apalagi kalau dia kecepatan cahaya, nggak sempat lewat, malah udah langsung langsung tiba-tiba udah lewat aja ke neraka gitu kan. Karena kecepatannya kecepatan kilat atau kecepatan cahaya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan tingkat ketahuan yang tinggi tentunya. neraka dalam keadaan tersungkur. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Bukan, ya. Jadi ketika misalnya gini nih, saya datang bersama tanpa lagi mendatangi neraka, ya kan? Anggaplah kita pakai kata mendatangi. Nah, saya Allah selamatkan sehingga sebelum saya masuk ke dalam neraka, saya sudah dibawa pergi ke surga dengan Allah kasih bantuan. Kecepatan saya adalah kecepatan cahaya, kecepatan kilat tergantung tingkat ketahuan saya. Tapi tanpa lagi Allah biarkan datang dan masuk ke neraka, dibiarkan dalam neraka itu. Jadi Allah tuh tidak tidak membiarkan tanpa lagi untuk terus ke surga, enggak. Pokoknya kamu di sini, neraka ini tempat kamu, masuklah ke dalamnya. Allah biarkan dia di dalam neraka itu gitu, guys. Jadi itu poinnya harus Anda pahami, ya kan? Jadi orang-orang ini tidak dibiarkan. Ketika kita ngomong mengenai membiarkan, berarti mereka tidak dibiarkan untuk melewati neraka. Mereka memang benar-benar masuk ke neraka, tapi orang muslim itu tidak dibiarkan masuk ke neraka. Mereka cuma mendatangi. Allah kasih mereka kecepatan cahaya, kecepatan kilat agar mereka cepat sampai ke surga, guys. Perhatikan di situ, bukan dibiarkan di dalam neraka aja, tetapi dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi, jika kamu dibiarkan berdiri, atau tiduran, atau jalan-jalan di dalam neraka, kamu bisa dikatakan sudah diselamatkan. Tidak ada pernyataan yang jelas
bahwa Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Allah selamatkan orang muslim, ini kondisi orang muslim ya, datang ke neraka, Allah selamatkan dengan langsung menuju surga. Nah, konteksnya berbeda dengan orang-orang zolim. Mereka ini dibiarkan di neraka dalam keadaan dalam keadaan tersungkur. Khusus orang-orang ini beda konteks, guys. Yang satu diselamatkan, yang satu dibiarin gitu loh. Jadi nggak sama keduanya, nggak sama-sama dibiarin. Jadi bukan berarti muslim diselamatkannya adalah dibiarin dulu, nggak sempat dibiarin, nggak sempat masuk gitu loh, guys. Karena langsung diselamatin gitu loh. Sama misalnya kayak misal gini, contoh kayak Yesus salib ya. Kita pakai kata ini ya. Allah akan menyelamatkan Yesus dari penyaliban dan membiarkan orang-orang yang menyerupainya, karena Yesus diserupakan kan di kayu salib dalam keadaan disalib. Beda nggak kalimatnya? Jadi ketika Allah selamatkan Yesus ya, itu berarti Yesus itu tidak disalib sama sekali karena diselamatkan. Nggak sempat dia mengalami penyaliban, ya kan? Diselamatkan, ya kan? Allah selamatkan Yesus karena kalau Yesus sempat disalib berarti dia nggak selamat. Kenapa? Karena orang salib itu minimal tangannya akan dipaku, minimal kakinya akan dipaku, berarti dia nggak selamat. Jadi konteks ngomong tentang selamat dari kayu salib, bukan selamat dari kematian ya, karena selamat dari kayu salib itu beda konteks dari selamat dari kematian. Ini misal dikatakan bahwa Yesus diselamatkan Allah dari kayu salib, berarti dia tidak pernah salib sama sekali. Nah, yang dibiarkan ditangkap dan disalib siapa? Orang-orang jahat atau orang-orang yang diserupakan menjadi Yesus dalam rangka Allah menyelamatkan Yesus gitu, guys. Itu poinnya di situ. Masa nggak ngerti dengan kalimat sederhana ini aja gitu kan? Jadi ini adalah dua kalimat yang berbeda penempatannya. Untuk orang-orang yang diselamatkan itu berarti mereka tidak masuk dalam neraka sama sekali karena mereka sudah keburu diselamatkan, datang dan diselamatkan. Tapi orang-orang ini ya dibiarkan saja itu di neraka itu, dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan tentu masuk dalamnya kan. Coba Anda dibiarkan di neraka, nggak dikasih lewat untuk ke surga, ya Anda pasti masuk ke dalam. Karena memang Anda dibiarkan di situ, nggak ada tumpangan Anda tuh untuk ke neraka, nggak ada. Ke surga nggak ada. Ini misalnya gini nih, saya dan Tabaragi pergi ke Jawa Timur. Ini saya pulang-pulang terus sudah paham guys ya. Lalu tiket saya cuma dan Tabaragi cuma sampai Jawa Tengah. Nah, sampai Jawa Tengah ya, lewat kota Semarang, kami nggak masuk, kami cuma mendatangi Semarang, nggak masuk. Tapi saya diselamatkan oleh ada orang yang baik hati. Pak, ini saya kasih tiket ke Bapak langsung deh, saya selamatkan Bapak kan tujuan Bapak ke Surabaya, langsung ke Surabaya gitu kan. Ini saya kasih tiket pesawat yang kencang nih, pesawat jet gitu, pribadi gitu kan. Dan apalagi dia dibiarkan saja sama orang lain, tidak ada yang bantu dia. Akhirnya dia mau nggak mau ya di Semarang tuh ya. Di Semarang, ya mau kemana lagi dia? Ya masuk kota Semarang gitu loh. Kan dibiarin, tidak ada yang bantu dia kan. Nah itu poin di situ guys. Karena nggak ada yang bantu, dia alias dibiarkan, ya dia masuk ke dalam neraka gitu. Itu maksud Tuhan tuh membiarkan itu adalah untuk dia tuh dibiarkan masuk neraka gitu. Karena dia stay-nya di neraka kan, nggak kayak kaum muslimin yang bertakwa yang langsung Allah selamatkan, langsung bawa ke surga guys. kamu akan dikeluarkan dari neraka. Pemikiran bahwa kamu akan dikeluarkan dari neraka itu hanya angan-angan. Ini nggak ada kalimat mengeluarkan, nggak ada. Menyelamatkan ya. Jadi misalnya kayak menyelamatkan, misalnya kayak Superman menyelamatkan bumi dari kehancuran. Bumi belum sempat hancur, ya kan? Berarti baru ada rencana dari siapa itu, belum sempat mereka menjalankan rencananya, mereka sudah dikalahkan duluan sama Superman. Nah itu guys. Atau polisi menyelamatkan kayak menyelamatkan bank dari perampokan. Jadi polisi ini bisa juga sih bank ini sempat dirampok, tapi maksudnya dirampok dalam artian belum sempat dibawa kabur uangnya. Perampok tuh baru mengancam kasir misalnya. Tapi polisi selamatkan aset bank itu dengan menangkap perampoknya. Itu. Ya. Atau bisa juga menyelamatkannya udah dirampok duluan, tapi itu bukan menyelamatkan aset lagi namanya, karena asetnya tentu nggak selamat karena sudah dipakai untuk apa-apa aja oleh penjahat itu kan. Makanya
lebih besar peluang penyelamatan aset ya itu ketika penjahatnya belum sempat merampok bank tersebut gitu loh guys. Itu baru penyelamatan total namanya. Tapi kalau udah kejadian apalagi jeda waktu ya uang itu udah dipakai sama perampok dulu, udah habis duluan gitu untuk foya-foya mereka sehingga nggak ada yang bisa selamatkan dari harta bank tersebut gitu guys. Coba ya, kita baca surah 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Nah, ini perlu dipahami ya tafsirnya. Wahai orang-orang beriman, ini khusus orang beriman. Orang nggak beriman, orang kafir, bukan untuk Anda ya ini. Ya kan? Anda tuh udah jelas tuh, langsung neraka aja sudah gitu kan. Ini khusus untuk orang-orang beriman yang masih ada peluang masuk surga. Ya, yang langsung masuk surga gitu. Yang nggak dihukum neraka dulu. Nah, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan dalam surga. Kenapa? Karena hak prerogatif untuk menghapuskan dosa itu adalah kesalahan itu adalah Tuhan itu. Kita manusia nggak punya hak untuk itu. Kita hanya bisa berharap semoga Tuhan mengampuni dosa saya. Nah kita nggak pernah tahu karena Tuhan yang melakukan itu. Sampai kayak guru, ya hak prerogatif untuk memberikan nilai itu adalah guru, bukan kita. Jadi meskipun kita merasa benar menjawab jawaban, tetap tergantung hasil-hasil dari guru. Bisa jadi kita salah di mata guru, kita salah jawab, kita merasa benar, makanya kita masih salah di mata guru. Karena dialah yang dipercayakan, yang punya ilmu untuk mengecek hasil dari jawaban ujian kita gitu guys. Makanya kita berharap kepada guru, berharap kepada Tuhan. Karena mereka yang punya prerogatif untuk menentukan kita selamat apa tidak gitu kan, lulus ujian apa tidak. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Iya, karena kita merasa sudah dihapus kesalahan, rupanya Tuhan katakan tidak. Kenapa? Karena mungkin sudah sifat sombong dalam kita, sifat ria, kita tuh bertobatnya pura-pura. Kan yang tahu isi hati kita Tuhan, ya kan? Kita merasa sudah betul-betul tobat, tapi siapa tahu isi hati kita tuh ada kerusakannya. Kita nggak benar-benar tobat, siapa tahu Tuhan yang tahu kan? Maka Dia berhak. Makanya kita pakai kata mudah-mudahan, karena Dia yang menentukan segalanya. Dia yang tahu isi hati kita. Kita nggak tahu isi hati kita guys ya. Dalam artian bisa jadi kita merasa kita tuh nggak sombong, nggak ria, tapi siapa tahu isi hati kita. Dia yang lebih tahu tentang hal itu. Dan memasukkanmu ke dalam surga. Mudah-mudahan kan. Seharusnya ketika membaca ayat ini, teman-teman bertanya, sebenarnya siapa yang berbicara di dalam ayat ini? Kok mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu? Menurut saya, ayat ini lebih masuk akal jika berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Kalau Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, justru ini berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena ini hak prerogatif Tuhan, Dia nentukan, bukan kita. Kita merasa sudah berbuat baik, ternyata ada kesombongan dalam diri kita. Jadi makanya ini betul-betul Tuhan itu menyampaikan bahwa ini adalah hak prerogatif saya. Saya lebih tahu daripada kalian. Jadi meskipun kalian merasa benar, belum tentu kalian benar di mata saya. Gitu. Bisa jadi kita tambah lagi salah tafsir kan, sesat. Dia merasa sudah benar tuh, padahal dia salah gitu kan. Bisa jadi. Makanya semuanya kembali kepada Tuhan. Ini berarti memang dari Tuhan. Nah, ini logika, masuk akal. Bukan semua diserahkan pada manusia, enggak. kenapa bukan mudah-mudahan aku akan menghapus kesalahan-kesalahanmu? Atau setidaknya mudah-mudahan kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Apa bedanya kami, aku dengan Tuhanmu? Sama saja. Misal saya adalah bapak dari anak saya. Ya. Apa bedanya ketika saya mengatakan ya, mudah-mudahan bapakmu ini akan memaafkan kamu, atau mudah-mudahan saya akan memaafkan kamu. Apa bedanya coba? Sama saja, karena saya ya ngomong aku tuh dalam konteks sebagai saya bapaknya anak saya. Sama kayak ini. Dia mengatakan Tuhanmu ya, konteksnya sebagai Tuhan kaum muslimin ya, juga Tuhan semesta alam ya. Sama dengan kata ganti aku. Jadi Tuhanmu adalah kata ganti aku ke saya. Saya bisa aja pakai kata aku akan memaafkan kamu nak. Jadi katakan bapakmu ini akan memaafkan kamu nak. Sama saja. Cuma saya pakai kata ganti bapakmu dibandingkan aku. Bukan dua hal yang berbeda guys. Makanya jangan ngawur sih apalagi ya kan. Jadi Anda harus mengerti bahwa dua-dua kata itu bisa dipakai dalam kalimat. Jadi nggak ada makna bergeser, nggak ada.
Jadi kata ganti bapakmu, Tuhanmu adalah kata ganti untuk aku. Karena aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah, dan aku ini adalah bapakmu, kataku, gitu guys. Kenapa? Mudah-mudahan. Ya, maka saya jelaskan kali-kali, karena yang punya hak prerogatif itu Allah. Kita manusia itu memang mudah-mudahan saja. Sama kayak hak prerogatif adalah pada guru. Kita ketika mengerjakan soal ujian, kita cuma bisa bilang mudah-mudahan guru memberikan saya nilai terbaik. Nggak ada kita katakan kalau kita pasti lulus, nggak ada. Kita pasti dapat nilai 10, nggak ada. Karena semua tergantung guru. Anda hanya bisa menggantungkan diri Anda pada guru karena dia yang mengecek itu. Makanya dikatakan mudah-mudahan guru memberikan saya nilai terbaik. Bukan saya pasti dapat nilai terbaik loh, siapa Anda? Anda bukan guru, Anda bukan Anda yang menilai semuanya, tapi guru yang menilai gitu kan. Jadi itu adalah kalau ada katakan aku pasti lulus, itu adalah sombongan. Lalu apa guna guru? Apa fungsi guru? Apa guna Tuhan? Kalau Anda memastikan masuk surga, Tuhan yang memastikan Anda masuk surga atau neraka, bukan Anda. Makanya Islam mengajarkan tidak boleh sombong. Semuanya tergantung dari hak prerogatif Tuhan untuk menentukan apakah Anda masuk surga atau masuk neraka, guys. Makanya pakai kata mudah-mudahan. Apa Tuhanmu? Nah, sama kayak Yesus. Yesus berdoa sama Getsemani, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu di hadapanku, ya sesuai dengan kehendakmu, gitu kan. Jadi dia memakai kata seandainya, berarti artinya mudah-mudahan cawan ini ujian ini berlalu daripada aku, gitu loh. Dia nggak pakai kata pasti, dia berharap, karena yang punya hak prerogatif itu adalah Tuhannya untuk melewatkan ujian itu daripada dia, melewatkan kesusahan itu daripada dirinya, guys. Itu kata-kata Yesus loh. Yang ada tuhankan itu memakai kata seandainya alias mudah-mudahan alias moga-moga, guys. Itu loh. Kenapa? Jadi kalau Yesusnya begitu, masa Anda mau sombong gitu kan? Masa Anda mau lebih sombong menyombongkan diri, tidak seperti ikut yang Yesus ajarkan gitu kan, yang Yesus contohkan. Sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, kok masih mudah-mudahan? Ya murni kan menurut penilaian Anda. Menurut penilaian Tuhan tuh murni. Karena parameter Tuhan sama kita beda. Jadi sama kayak murid sama guru. Parameter guru untuk menilai lulus tuh beda. Kita merasa sudah berbuat yang terbaik. Udah jawab benar, udah rajin masuk segala macamnya. Tapi kalau guru nilai kita beda, karena dia punya aplikasi itu, ya kita tergantung sama guru. Nggak bisa kita pastikan, oh saya pasti lulus, pasti dapat nilai 10. Enggak. Karena guru lah yang punya wewenang untuk itu, bukan Anda. Anda hanya tugas Anda adalah mengerjakan tugas yang guru berikan. Sama kayak manusia juga gitu. Mengerjakan perintah yang Tuhan perintahkan, selebihnya Tuhan yang menentukan Anda. Itu hak prerogatif Tuhan, bukan hak prerogatif Anda untuk menentukan Anda masuk surga atau neraka, guys. Jadi, jelas ya? Datang ke neraka adalah sebuah kepastian untuk semua muslim yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya umat muslim. Oh, apa dia nggak baca ya 72-nya, ya kan? Ya, bahwa yang masuk neraka itu dibiarkan hanya orang-orang zolim. Dan orang-orang zolim adalah orang Kristen yang jauh lebih zolim daripada orang-orang beriman. Karena gimana mereka bertakwa, mereka aja tidak beriman. Tidak ada takwa tanpa iman, nggak ada, guys. Iman itu takwa itu butuh iman, gitu loh. Sedangkan, masuk surga adalah sebuah mudah-mudahan, jika teman-teman yang muslim tobat dengan tobat yang semurni-murninya. Jika kamu mau tetap beragama Islam, saya ucapkan selamat datang ke neraka kepada kamu, sejak sekarang. Selamat datang ke neraka. Orang mendatangi Semarang, gak bisa ada kata selamat datang, orang gak masuk. Saya datangin rumah tempat lagi, kalau dia gak ngasih masuk, ngapain dia ngasih selamat? Selamat datang ya, tapi pintu saya gembok. Selamat datang ya Bobby, tapi saya usir Anda. Itu gak selamat datang namanya. Sama kayak dia mengatakan go to hell gitu kan. Nah, gitu guys. Jadi tanpa lagi gak ngerti arti kata mendatangi. Mendatangi gak bisa dikatakan selamat datang, gak bisa. Itu kalau Anda orang datang, Anda welcome. Kalau Anda tidak welcome gimana? Itu ada gembok, ada kunci, lalu ada usir orang itu, gitu. Itu logika berpikirnya, guys. Karena kamu sudah ditetapkan untuk datang ke situ oleh Tuhanmu.
Dan Ya, mudah-mudahan orang-orang yang tidak bertakwa, yang pasti itulah orang-orang kafir, yang pasti tidak bertakwa, dan mereka adalah orang-orang zalim dan seorang zalim, karena mereka sama sekali tidak ada takwanya, guys. Orang-orang kafir ini. Nah, mereka lah yang akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, guys. Jadi saya aja tetap lagi masuk neraka dalam keadaan tersungkur ya. Kalau dia nggak tobat tentunya. kamu diselamatkan keluar dari situ sesuai dengan angan-anganmu. Tetapi ingat bahwa kamu tidak punya jaminan kepastian. Walaupun kamu sudah tobat semurni-murninya. Kamu Islam itu mengajarkan umatnya untuk nggak sombong, sama kayak murid nggak sombong. Semua tergantung gurunya, tergantung Tuhannya. Meskipun Tuhan dan guru sudah memberikan kriteria, parameter, kamu lulus harus benar 8 dari 10 soal. Kamu harus sering masuk, jangan sampai sering bolos, kamu harus jangan sering telat dan sebagainya. Di sekolah kamu harus rajin. Nah, ada parameter dari guru. Tapi nilai kan guru bukan kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita nilai diri kita sendiri, untuk apa ada guru? Untuk kita nilai kita sendiri untuk apa ada Tuhan gitu loh. Jadi orang-orang tanpa ragi ini adalah orang-orang sombong yang selalu mengatakan pasti masuk surga. Emang dia Tuhan? Emang dia guru? Pasti lulus ujian? Kan tidak. Ini adalah orang-orang sombong. Nah, Islam tidak mengajarkan kesombongan. Pantas saja masuk neraka, guys. Jadi sudah tidak bertakwa, zalim itu zalim, sombong pula ya kan? Tidak mau pakai kata mudah-mudahan. Pasti masuk surga. Uang yang punya surga bukan dia, Allah yang punya surga. Dia merasa aku sudah bertakwa. Ya belum tentu di mata Allah dia bertakwa. Ada yang dia miss misalnya gitu kan. Anda bayangkan Anda hidup berapa lama. Bisa nggak? Jadi gini guys ya, kehidupannya bukan sama kayak matematika sederhana. Kalau Anda punya usaha, punya kedai warung atau punya tabungan di bank, bisa Anda bukan bisa. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, pengeluaran untuk ini berapa, pengeluaran untuk itu berapa, pendapatan ini berapa, bisa Anda kalkulasikan. Tapi kalau untuk kehidupan nggak bisa. Berapa ini pahala Anda dapat hari ini, berapa dosa hari ini, nggak bisa guys. Karena Anda tidak akan sempat mencatat hal itu. Lagian untuk apa dicatat? Ya salahkan siapa Tuhan sudah. Kita penting buat terbaik dan kita katakan mudah-mudahan Allah jangan Allah memasukkan kita dalam surga. Diterima aja belum tentu ibadah kita. Ingat ya, ada beribadah belum tentu diterima loh. Jadi jangan terlalu pede. Siapa tahu di ibadah Anda tuh ada sifat ria di dalamnya, ada ibadah untuk melihat orang gitu kan. Kan isi hati Anda kan Allah gitu. Jadi makanya Islam itu tidak mengajarkan kita sombong. Bukan seperti ajaran tanpa ragi yang sombong, seakan-akan dia pemilik surga, sehingga dia menentukan masuk surga apa tidak. Bukan, yang menentukan surga itu adalah Allah, adalah Tuhan, bukan kita tanpa ragi. Jadi kita nggak boleh sombong. Ya kan? Si mau tunggu mati dulu baru tahu? Itu terserah kamu. Saya cuma memberikan informasi bahwa tidak ada Tuhan agama lain yang membuat ketetapan supaya umatnya masuk neraka, kecuali Tuhannya umat Islam. Enggak, bukan masuk ya, mendatangi, melewati. Jangan katakan masuk. Anda ngawur tanpa ragi. Dan negara kita memberikan kebebasan untuk setiap warga negaranya memilih agama. Jadi, jika kamu sudah tahu bahwa hanya Islam yang pasti, Iya, bebas dengan ditipu gitu. Sorry, kita nggak bisa ditipu ya. Anda cukup sesat sendiri, jangan bobok kami ya. Kami kalau bisa banyak orang yang mualaf, bukan orang murtad. Karena orang murtad itu sama kayak Anda sesatnya. Sama seperti Anda bodohnya gitu kan. Jadi kita nggak rela ada umat Islam yang murtad karena ikut kita bodoh seperti Anda guys. Ikut kita sesat seperti Anda. Nggak rela kami. masuk neraka, dan kamu mau tetap beragama Islam, itu adalah pilihan kamu. Dan kamu bisa keluar dari Islam kapanpun juga, jika kamu mau. Ya, kita nggak mau ikut dalam bodoh seperti apa lagi, nggak mau. Cukup dia aja yang bodoh sesat ya. Yang ngajak-ngajak kita yang muslim ini. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah dia pasti masuk surga? Di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Nabi Muhammad sendiri disuruh oleh siapapun. Nah ini sama seperti Nabi Muhammad juga begitu. Ya, dia nggak sombong. Jadi tidak ada satupun di Islam itu ngajakin kita untuk sombong. Jadi walaupun Nabi sekalipun, tetap semua tergantung Allah. Karena Nabi bukanlah Allah. Nabi bukanlah Tuhan. Ya, Nabi bukanlah Tuhan. Yang menentukan semua itu ingat adalah Tuhan, bukan Nabi, bukan kita manusia. Makanya Nabi ini nggak sombong. Dia katakan bahwa jadi bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak sombong, alias Nabi Muhammad, kamu jangan sombong ya.
karena aku Tuhannya gitu loh. Yang menentukan kamu tuh dan semua manusia itu masuk surga neraka tuh aku, bukan kamu. Walaupun kamu nabi, walaupun saya kasih kamu titel nabi, bukan kamu yang menentukan manusia masuk neraka apa tidak, atau dirimu masuk surga apa neraka. Akulah pemilik surga neraka yang ciptakan neraka surga ini, yang menentukan kalian masuk surga apa tidak. Cuman untuk itu aku kasih parameternya. Kalian kalau masuk surga tuh begini ya, kalian tinggal ikuti aja itu aturan. Segala perintah dan larangan itu kalian ikuti saja gitu. Apa saya perintahkan ikutin, yang saya larang tinggalkan, gitu saja. Nah, untuk perkara menentukannya karena saya menghitungnya, bukan kita menghitungnya, Allah yang menghitungnya. Ya kan? Nah, makanya Nabi tidak sombong. Jadi Nabi itu jauh dari kata sombong. Dia tidak sombong ditambah lagi. Kalau tanpa saya gini guys, orang-orang sombong. Yang seakan-akan dia itu adalah pemilik surga, seakan-akan dia adalah Tuhan yang menentukan orang untuk masuk surga atau neraka. Padahal titelnya cuma manusia gitu loh, bukan Tuhan. Jadi aku tidak tahu apa yang akan diberitahu Allah padaku, ya, karena belum tiba waktunya. Contoh, saya tidak tahu apa yang akan berbuat guru pada saya, meskipun saya merasa jawab benar, karena waktu belum tiba. Itu berarti Nabi mengatakan bahwa saya ini tidak tahu tentang masa depan. Dia hanya bisa berbuat terbaik untuk mengikuti perintah Allah dan berharap Allah, karena itu dinilai layak masuk surga gitu loh guys. Jadi Islam ini ajaran agama yang tidak yang jauh di kata sombong, dan kita diajarkan bahwa kita tidak tahu tentang masa depan, sehingga kita menyerahkan semuanya kepada yang tahu tentang masa depan, yaitu Allah SWT guys. Jadi aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku, dan aku lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi dia hanya berusaha untuk mengikuti apa yang diwahyukan gitu, dan dia adalah seorang utusan pemberi peringatan kepada manusia untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan tersebut guys. Ini dia orang yang nggak sombong. Jadi tingkat sombongan tanpa lagi nih bahkan jauh melebihi dibandingkan seorang Nabi Muhammad yang tidak ada sifat sombong sedikit pun gitu. Kalau tanpa lagi dia ada manusia sombong yang bertindak seakan-akan dia tuh pemilik surga. Jadi Allah yang menentukan harusnya, tapi dia menentukan. Kalau aku masih masuk surga gitu kan, siapa Anda? Bukan Anda kok toh yang memiliki surga, tapi Tuhan. Makanya umat Islam itu diajarkan tidak sombong. Serahkan semua sama Tuhan. Kita tinggal berbuat yang terbaik untuk mengikuti perintahnya, guys. Yang mewahyukan ayat itu untuk berkata bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dia. Dan balik lagi, menurut surah 19 ayat 71, semua yang beragama Islam pasti datang ke neraka. Nabi Muhammad beragama Islam atau tidak? Bukan, ini untuk semua manusia. Karena Tuhanmu adalah Tuhan semesta alam. Ingat, Allah ini Tuhan semesta alam ya, bukan Tuhan umat Islam saja. Perkara tidak mengakui atau tidak, guys. Ini untuk semua manusia. Kalau menurut kamu, Nabi Muhammad beragama Makanya Islam. kalimat berikutnya ada dikatakan orang-orang bertakwa, berarti juga ada orang yang tidak bertakwa. Lalu orang-orang zolim, berarti ada orang yang tidak zolim. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa? Pasti orang beriman, karena hanya orang beriman yang bertakwa. Orang yang tidak beriman nggak bisa jadi orang bertakwa. Nah, makanya kalau dikatakan sebagai orang yang tidak bertakwa, itu berarti yang pasti itu orang nggak beriman, karena tidak ada mungkin ada takwa tanpa iman. Tapi juga ada sebagian kecil orang-orang yang beriman tapi tidak bertakwa, guys. Ibaratnya takwanya itu kurang, nggak cukup gitu. Nah, tapi orang-orang Muslim pasti tidak ada takwa sama sekali karena mereka tidak punya iman sama sekali. Islam, berarti dia juga ditetapkan untuk datang ke neraka dong. Kalau ada ustadz atau siapapun yang berkata bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga, atau berkata kepada umat muslim bahwa mereka pasti masuk surga, berarti orang itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Karena Iya, bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Bukan hanya lebih hebat daripada Nabi. Makanya Islam itu jajaran tidak sombong, nggak ditambah lagi yang bertindak seakan-akan Tuhan. Oh, pasti masuk neraka. Loh, Anda siapa? Yang tentukan masuk neraka Tuhan loh. Anda tidak akan tahu kapan itu semuanya terjadi. Ya, ada menghayal masuk surga. Rupanya Tuhan masuk ke neraka. Ayo, gimana coba? Seorang murid dia mengangan, oh saya pasti juara kelas. Rupanya guru menempatkan dia peringkat di bawah 10, di luar 10 besar, gimana coba? Ini jangan kepedean dulu. Semua tergantung Tuhan sebagai pemilik surga neraka. Semua tergantung guru sebagai pemilik otoritas untuk menentukan nilai seseorang, guys. Nah, menurut Al-Quran surah 46 ayat 9, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dia dan kepada kamu. Mungkin, ustadz atau siapapun juga itu adalah Nabi baru pengganti Muhammad, atau jangan-jangan dia adalah Tuhan yang punya hak untuk menentukan siapa yang masuk. Yaitu Anda.
Karena Anda yang sombong. Tidak ada ulama kami yang seperti itu, nggak ada. Semuanya pakai kata mudah-mudahan. Karena kami sebagai muslim diajari untuk tidak sombong. Itu kan termin tanpa lagi yang mengatakan pasti di agamanya meyakini pasti masuk surga dengan percaya Yesus Tuhan kalau saya tebus kan. Jadi ajang sombongan itu adalah dalam agama dia, bukan dalam agama Islam, guys. surga. Ini kalau saya ngomongin komentar tambah lagi panjang videonya, karena video ini cukup panjang, guys. Dan memang saya ulang-ulang ya, kerja kesana bertele. Kenapa? Karena dia memang ulang-ulang terus bahasnya. Udah dibahas tadi, dibahas lagi. Ya saya terpaksa komentari apa yang udah dibahas dia lagi gitu kan. Makanya tanpa lagi video saya jadi panjang gitu kan, karena dia memang tidak efisien. Tapi gimana? Tak gini guys, kalau saya tidak komentari, misalnya dia mengulang hal itu, takutnya orang nggak nonton ya bagian sebelumnya. Maka saya tiap ada komentari sesuatu apapun berulang ya saya ulang juga komentar saya gitu kan. Ya itu karena tanpa lagi metode dia seperti itu. Maka saya tinggal menyesuaikan metode dia. Meskipun dia berulang-ulang, ya saya ikut berulang-ulang juga karena takutnya komentar saya di video sebelumnya itu tidak seorang tonton, orang langsung skip dan nonton langsung komentar yang ini gitu kan. Maka setiap komentar yang berulang itu akan saya ulangi juga guys, gitu loh. Kamu yang jawab sendiri ya. Apakah Ustadz atau siapapun juga itu bisa menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak? Nggak bisa. Tapi tanpa lagi bisa memastikan orang masuk surga, bisa dia guys. Karena dia lebih dari Tuhan gitu kan, lebih daripada Nabi dia. Jadi, buat teman-teman yang masih beragama Islam dan mau tetap beragama Islam, silakan aja, itu adalah hak kamu. Namun, kamu perlu tahu bahwa berdasarkan Al-Quran, kamu pasti datang ke neraka. Dan kamu tidak ada jaminan untuk diselamatkan masuk surga. Ya, datang ke neraka kalau cuma lewat gimana, ya kan? Allah selamatkan dengan tidak lama-lama berada di neraka ya. Anda cuma nyampe gerbangnya, jembatan kan neraka itu kita harus jatuh ke bawah, guys. Jembatan itu jadi antara para masyarakat ke surga itu ada jembatan Sirat namanya. Nah, di bawah Sirat itu neraka. Jadi kalau Anda masih melewati, artinya Anda tidak masuk ke dalam. Anda lewat terus kan. Nah, orang-orang yang diselamatkan dibiarkan jatuh ke dalam itu loh maksudnya. Jadi orang-orang nanti kan belum berlomba tuh melewati jembatan itu. Yang seperti selai rambut belah 7 gitu kan. Nah, itu belum berlomba di Allah kasih tergantung tingkat ketawaannya. Yang paling takwa itu kecepatan seperti cahaya atau kilat. Orang-orang yang kurang takwanya, yang paling kecil takwanya adalah seperti merayap, guys. Orang merayap ada tahu lah kan gimana, lambat sekali kayak kura-kura. Tapi ada orang-orang yang tidak bertakwa sama sekali, atau orang kafir langsung masuk ke dalamnya, guys. Dibiarkan cemplung dalamnya, jatuh dari jembatan tersebut. Dibiarkan masuk dalam neraka gitu, guys. Ya kan? Datang dan masuk dalam neraka. Bersama dengan orang-orang yang muslim juga yang kurang takwanya, tapi cuma sementara orang-orang muslim ini sampai dosanya cukup untuk dihukum, hukumannya cukup lalu dimasukkan ke surga. Dan orang-orang zolim, orang zolim ini kalau orang kafir itu kekal di neraka. Tapi kalau orang muslim yang zolim tetap akan dimasukkan neraka, tapi dalam sampai hukumannya selesai baru dia akan dimasukkan dalam surganya lagi. Dan ini makanya Anda lihat juga ayat lain gitu, jangan hanya lihat satu ayat tanpa menghubungkan dan melihat dari ayat lainnya, guys. Bahkan, Nabi kamu sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri dan kepada kamu. Tidak ada umat agama. Ya, Nabi itu ya taunya kalau ikut perintah Allah berarti masuk surga. Tapi dia nggak tahu kepastian itu, karena yang punya kepastian itu hanya Allah saja. Kita manusia hanya bisa mengikuti saja, menjalankan gitu. Jadi nggak sama kita tanpa lagi. Nabi kita aja nggak sombong. Itu tanpa lagi lebih sombong daripada Nabi Muhammad. Nabi kita nggak sombong aja ya, dia melebihi sombongnya Nabi. Bahkan dia sama sombongnya Tuhan. Ingat, yang menentukan masuk surga neraka Tuhan ya, bukan manusia. Tanpa lagi berpindah selainnya Tuhan. Dia punya hak prerogatif untuk menentukan apakah orang masuk neraka apa tidak. Makanya dia katakan orang Kristen pasti masuk surga. Kalau Islam tidak mengenal kesombongan. Kita katakan mudah-mudahan, karena yang bisa memastikan itu hanya Allah saja, Tuhan saja, bukan manusia. Apalagi dia merasa dirinya mungkin Tuhan, sehingga dia bisa memastikan bahwa semua orang Kristen itu masuk surga, guys. Padahal itu kan semua tergantung Tuhan sendiri. Lain yang dipastikan datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri, kecuali Islam. Jadi, silakan aja hafalin Al-Quran surah 19 ayat 71. Ingat ya, yang masuk neraka itu adalah dua.
orang-orang yang zolim dan orang-orang yang tidak bertakwa. Ingat, yang pertama tadi adalah orang bertakwa masuk surga, orang tidak bertakwa masuk neraka. Nah, orang tidak bertakwa adalah orang yang nomor satu tidak bertakwa itu adalah orang-orang kafir. Karena jangan punya takwa, iman pun mereka nggak punya gitu, ya kan? 1-72 dalam bahasa Arab. Silakan berangan-angan bahwa kamu akan masuk surga. Padahal, Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa kamu pasti datang ke neraka. Mudah-mudahan kamu dapat pahala. Nanti, kalau kamu sudah mati, kamu baru tahu apakah angan-anganmu itu benar. Atau, Yang pasti ya, kita itu sudah ngerti ayat itu, nggak seperti Anda yang nggak ngerti penggunaan kata dalam kalimat, yang menyamaratakan semua arti, padahal tiap kalimat itu beda artinya. Suatu kata tergantung kalimat mana kata itu dimasukinya gitu guys. kamu bisa memilih untuk keluar dari agama Islam. Kalau saya sih, tidak mau beragama Islam. Ngapain punya Ini agama propaganda yang pasti dia datang ke... supaya kita murtad. Sorry lah ya, kita nggak sebodoh dan sesat Anda. Cukup Anda sesat sudah bodoh sendiri, jangan bawa kami umat Islam ini. Cukup Anda sombong sendiri, jangan bawa kami ke sombong seperti Anda. neraka, dan tidak ada jaminan masuk surga. Jadi, saya tidak mengajak kamu untuk keluar dari agama Islam. Ada jaminan masuk surga, tapi dari Allah bukan dari kita. Itu poinnya. Allah menjamin kita masuk surga kalau kita ikuti segala perintahnya dan jauhi larangannya, alias bertakwa. Tapi namanya jaminan itu milik Allah, ya kita tunggu Allah yang tentukan, bukan kita tentukan. Kita hanya bisa berbuat yang terbaik, guys. Tetap semua keputusan ada di tangan Allah. Sama kayak orang ya, jaksa penuntut umum maupun jaksa terdakwa itu berusaha terbaik, yang tentukan tetap hakim. Ada nggak dalam persidangan yang ngetuk palu adalah jaksa penuntut umum? Kan nggak ada. Yang ngetuk palu siapa? Hakim. Meskipun dia jaksa ini yakin ini klienku nggak bersalah nih, ini buktinya, dia punya bukti yang kuat, tetap tergantung hakim memutuskan. Yang ketok palu itu hakim, bukan jaksa penuntut umum ini. Bisa aja dia salah kan dalam dikira itu bukti itu kuat, tapi menurut hakim tidak kuat dan hal segitu. Jadi jaksa yang nggak sombong ya, dia ngerti tugasnya cuma jaksa, yang menentukan tuh hakim, ngetok palu hakim. Sama kayak manusia, nabi, mereka tahu tugas mereka hanya mengikuti hakim. Yang ngetok palu itu ya hakim, itu Tuhan, bukan jaksa atau manusia, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Cukup panjang nih guys ya, hari pun udah lebat nih. Saya pun sebenarnya saya sakit-sakit, saya harus istirahat nih, harus tidur malam ini kan. Besok baru kita sambung lagi video lainnya. Kita akan kejar guys, kita akan buat video sebanyak mungkin biar kesesatan ini tidak terus menyebar ya. Cukup dia yang sesat dan bodoh, jangan bawa kita gitu kan. Kita nggak mau dibodoh-bodohin dan sesatin orang-orang seperti ini. Yang dia tuh memang pasti dalam keadaan sesat. Kenapa? Karena dia, saya katakan tadi, nggak ngerti apa-apa tapi buat konten gitu kan. Ini kan memalukan guys. Oke, jadi mungkin dan bangga pula dengan kesesatan dan kebodohannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.